Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD Medan Listrik. Yang pertama ada Azizia, kedua ada Albi, ketiga ada Aulia, keempat ada Faros, kelima ada Ida Ayu, dan keenam ada Keanu Rifai. Tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan diskusi dan simulasi peserta didik diharapkan dapat menganalisis medan listrik oleh muatan listrik. Nah, untuk soal yang pertama, dua buah titik terletak pada jarak tertentu di sebelah kanan muatan Q1. Muatan positif dengan Q1, 2 nanokolom berjarak 2 meter dari titik O. Yang kedua, muatan positif dengan Q1 sama dengan 2 nanokolom berjarak 3 meter dari titik P. Bagaimana besar muatan yang dialami muatan O dibandingkan dengan yang dialami muatan P? Tuliskan alasannya. Jawabannya, besar muatan listrik yang dialami titik O itu mendapatkan 4,46 volt per meter. Besar muatan listrik yang dialami muatan P itu mendapatkan 2,04 volt per meter. Ntar nanti ada grafiknya. Untuk kesimpulan dari nomor 1, besar medan listrik yang dialami muatan O lebih besar daripada medan listrik yang dialami muatan P. Hal ini terjadi karena jarak muatan O ke muatan Q1 lebih dekat jika dibandingkan dengan muatan P ke Q1. Seperti pada rumus medan listrik, E sama dengan K kali Q per R kuadrat, medan listrik E dibanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi semakin besar jarak antar muatan dengan titik atau pusat medan listriknya, maka semakin kecil medan listrik yang dialami. Nomor 2. Gambarkan arah medan listrik pada muatan uji sensor menurut susunan muatan pada gambar. Lalu tuliskan besar muatan listriknya. Gambar A. Terdapat 2 muatan listrik, yang mana Q1 bermuatan positif 1 nanokolom, Q2 bermuatan negatif 2 nanokolom. Lalu titik sensor berada di tengah-tengah keduanya, dengan jarak dari Q1 adalah 2 meter, dan jarak dari Q2 adalah 3 meter. Lalu arah yang ditimbulkan adalah keluar dari Q1 menuju ke Q2 dikarenakan arus medan akan keluar dari yang positif dan menuju yang negatif dan masuk ke yang negatif. Lalu besar muatannya adalah 4,29 dikarenakan titik sensor berada di daerah medan magnet yang cukup kuat. Terus di gambar B terdapat 2 muatan juga, yang mana Q1 bermuatan positif 1 nanokolom, lalu di bawahnya berjarak 3 meter terdapat Q2 bermuatan negatif 1 nanokolom. Lalu titik sensornya berada di sebelah kanan dari Q2 dengan jarak 4 meter. Lalu arah medan magnetnya adalah keluar dari Q1 menuju Q2, lalu besaran medan magnetnya 0,36 dikarenakan titik sensor tidak berada atau jauh daripada daerah medan magnet. Di nomor 3 ini ada pertanyaan di manakah letak titik P atau sensor pada gambar berikut. Jika medan listrik titik P bernilai 0, jelaskan dengan menggunakan konsep medan listrik. Nah, di 3 ini, Q1-nya itu dia bermuatan positif dengan muatan yaitu plus 1 nanokolom. Berjarak 2 meter, di sebelah kanan ada muatan negatif dengan Q2 yaitu min 2 nanokolom. Nah, di sini tuh kita carikan titik P-nya itu. Nah, titik P-nya itu ada di sebelah kiri dari Q1. Nah, jarak dari Q1 ke titik sensor yaitu 500,8 cm. Sedangkan jarak dari sensor ke Q2 itu yaitu 700,8 cm. Nah, di 3B ini di sebelah kiri ada Q1 dengan muatan positif yaitu plus 1 nanokolom. Nah, berjarak 6 meter dari Q2 yang bermuatan positif juga di sebelah kanan yaitu plus 2 nanokolom. Nah, di sini kita nyari dulu nih, nyari titik P-nya, ketemu atau di tengah. Nah, jarak dari Q1 ke P itu dia 248,1, sedangkan jarak dari titik P ke titik Q2 itu 351,7 cm. Lalu berikutnya 3C, yang dimana Q1 yaitu min 1 nanokolom,
yang bermuatan negatif berjarak 7,5 meter dari Q2 sama dengan minus 2 nanocoulomb. Dan dari Q1 ke P-nya itu berjarak 309 dan yang Q2 ke P-nya itu berjarak 440,8. Nah, ini gambaran saat kita ngerjain melalui situs PET. Nah, soal yang pertama, muatan positif dengan Q1-nya 2 nanocoulomb berjarak 2 meter dari titik sensor O. Nah, jadi yang di besar medan yang kita dapat yaitu 4,46 volt per meter dengan 0,1 degree. Lalu pada 1B, terdapat muatan positif dengan Q1 yaitu 2 nanocoulomb berjarak 3 meter menuju titik P. Nah, akan dihasilkan besar medan listrik sebesar 2,04 volt per meter atau 0,0 degree. Lalu selanjutnya 2A yang di kiri bermuatan positif yaitu Q1 sama dengan 1 nanocoulomb yang berjarakkan 2 meter dari titik sensor, dan Q2 yang bermuatan positif sama dengan 2 nanocoulomb yang berjarakkan 3 meter dari titik sensor dan menghasilkan 4,299 voltmeter. Terus untuk yang 2B, yang terdapat tiga titik, yang mana titik merah itu adalah bermuatan positif, titik biru bermuatan negatif, dan titik kuning itu adalah titik sensor. Terlihat di mana arah medan keluar daripada titik positif menuju ke negatif, dan titik sensor itu berada di luar daerah medan magnet sehingga hasilnya hanya sekitar 0,36 V per meter. Nah, pada gambar 3A ini, pada Q1, sini kan dia kita taruh nih Q1-nya itu plus 1 nanocoulomb kan. Terus berjarak 2 meter dengan muatan Q2 yaitu negatif min 2 nanocoulomb. Nah, kita kan ketemu tuh titik sensornya di sebelah kirinya, kiri dari muatan positif Q1. Nah, dari muatan Q1 ke sensor itu dia 500,8 cm. Sedangkan pada gambar yang keduanya itu Q2 jarak sensor ke muatan kedua atau muatan negatif itu 700,8 cm. Untuk gambar 3B, langkah pertama kita buat dulu kedua muatan positif yaitu Q1 dan Q2 dengan jarak 6 meter. Q1-nya 1 nanocoulomb dan Q2-nya 2 nanocoulomb. Setelah itu kita posisikan titik P atau sensornya sampai medan listriknya 0 volt per meter. Setelah dapat 0 volt per meter, kita ukur jarak titik P ke Q1 dan Q2. Jarak titik P ke Q1 yaitu 248,1 cm dan jarak titik P ke Q2 yaitu 351,7 cm. Lanjut, untuk gambar yang 3C, pertama kita buat dulu kedua muatan negatifnya yaitu Q1 dan Q2 dengan jarak 7,5 meter. Q1-nya min 1 nanocoulomb dan Q2-nya min 2 nanocoulomb. Kemudian posisikan titik P atau sensornya sampai medan listriknya itu 0 volt per meter. Karena yang ditanya itu letak titik P jika medan listriknya 0 volt per meter. Setelah dapat sampai 0 volt per meter, kita ukur jarak Q1 dan Q2 ke titik P. Jarak Q1 ke titik P adalah 309 cm dan jarak titik P ke Q2 yaitu 440,8 cm. Jadi dari
analisis tadi dan LKPD tentang medan listrik, dapat kita simpulkan bahwa medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Medan listrik sebanding dengan muatan. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan menimbulkan gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, yaitu elektron, ion, atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Ketika nilai muatan pada medan listrik tersebut besar, maka medan listriknya pun akan semakin besar. Sebaliknya, medan listrik akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, maka ketika jarak semakin jauh, medan listrik yang dihasilkan pun semakin kecil. Pada analisis gambar, dapat disimpulkan bahwa garis gaya listrik merupakan serangkaian garis khayal yang dibayangkan merupakan lintasan yang ditempuh oleh muatan yang bergerak dalam medan listrik. Partikel bermuatan positif akan menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya keluar, sedangkan partikel bermuatan negatif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya ke dalam. Medan listrik akan tarik-menarik jika muatan negatifnya bertemu dengan muatan positif, dan akan tolak-menolak ketika muatannya sejenis. Sifat-sifat garis gaya listrik lainnya pada analisis tadi, yang pertama yaitu garis-garis gaya listrik tidak berpotongan satu sama lain. Yang kedua, semakin dekat garis gaya listrik terhadap muatan, garis gaya listrik yang dihasilkan semakin rapat. Ketiga, semakin banyak garis gaya listrik yang dihasilkan, medan listrik pada daerah tersebut semakin kuat. Dari penjelasan tersebut, dapat kita tuliskan bentuk matematis atau rumus medan listrik E sama dengan K besar dikali Q per R kuadrat. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.